nama saya Didi Suwandi, saya Ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda dan sekitarnya. Kita datang ke fraksi Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam rangka ingin mengadukan permasalahan debu batubara yang ada di wilayah kami yang sudah mencemari wilayah kami, dan yang mengkhawatirkan adalah aktivitas belajar mengajar anak-anak kami yang harusnya nyaman dan aman, tapi sudah tidak sehat lagi karena ada debu batubara. Harapannya bahwa fraksi Indonesia Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengambil langkah-langkah strategis seperti memanggil Dinas Lingkungan Hidup untuk segera melakukan investigasi dan melakukan sanksi-sanksi jelas, tegas, sehingga tidak ada lagi debu batubara di lingkungan kami yang sangat mengkhawatirkan sampai masuk ke dalam sekolahan dan lingkungan rumah-rumah kami. Itu sih. Saya mendapat pengaduan dari warga Rusun Marunda, yaitu tindakan sewenang-wenang sebuah korporasi perusahaan besar yang berakibat bagi warga, yaitu debu batubara. 4 tahun kejadian ini belum selesai-selesai. Korbannya sudah berjatuhan, termasuk anak dan ibu. Maka saya ajak juga dari Ibu KPI Bu Retno untuk bisa memperjuangkan melindungi anak-anak dan ibu-ibu yang ada di sini akibat korban itu. Dan ini memang harus dilakukan upaya yang luar biasa. Karena saya melihat 4 tahun persoalan ini seolah-olah Pemprov DKI Jakarta tidak punya suatu upaya yang konkret untuk melindungi warganya. Ya, warga Rusun Marunda ini kan adalah warga juga yang membayar pajak. Mereka adalah warga DKI Jakarta, tetapi mereka kurang mendapat perlindungan dari Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, dengan kehadiran KPI tadi ini paling tidak juga bisa menjadi perhatian bagi publik bahwa ada akibat-akibat serius dari debu batubara itu. Ya, Pemprov DKI Jakarta saya anggap tidak punya kemampuan untuk melakukan penyelesaian cepat gitu loh. Ya, bagaimana memberikan tindakan kepada perusahaan tersebut, bagaimana supaya debu batubara itu ya secepatnya harus dihilangkan. Nah, oleh karena itu saya pikir inilah upaya kita. Saya akan hadir bersama warga Rusun Marunda untuk memberikan mengadvokasi mereka, termasuk juga menyalurkan aspirasi mereka kepada pihak eksekutif, yaitu Pemprov DKI Jakarta. Itu saja. Ya, sebenarnya saya pertama kali dapat informasi tentang kasus pencemaran batubara itu dari Pak Joni Simanjuntak ya, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Memang kami berteman lama gitu ya, bukan lantaran partai atau apapun, karena sebenarnya saya ASN gitu. Nah, yang kedua adalah ketika Pak Joni menyampaikan, berikut juga memberikan foto-foto. Dan saya coba untuk mempelajari termasuk link media waktu itu. Lalu hari Selasa informasi, hari Kamis saya memutuskan untuk datang ke lokasi bersama tim KPAI. Jadi kami berempat datang ke SD Negeri 05 Marunda, SMP Negeri 290 dan SLB Negeri 8. Nah, dari situ saya memang mewawancarai, selain pengawasan PTM ya, saya mencoba mencari tahu apakah betul berdampak di situ, karena ketika saya naik ke lantai 4, gunungan batubara itu terlihat dari lantai 4 gitu. Jadi saya kemudian mewawancarai beberapa guru dan ternyata betul ya. Jadi itu memang debunya luar biasa gitu. Kalau di sekolahan, kalau nggak penyapuan bisa sampai 4 kali dalam satu hari ketika anak-anak sedang belajar. Nah, dari situ kenapa hari Kamis saya mencoba untuk mengetahui di siang hari, karena pertemuan hari ini Jumat kan dilakukan di malam hari untuk ngedengerin warga. Jadi setelah mendengarkan warga, tadi saya sudah mencatat, tentu kami akan menindaklanjuti. Nah, tindak lanjut ini diantaranya tentu kan memang saya harus koordinasi ya, dan kira-kira bersinergi dengan siapa lagi untuk sama-sama
membantu warga gitu ya. Itu yang paling mungkin KPAI lakukan. Kami kan punya kewenangan, salah satunya memang melakukan pengawasan. Yang kedua adalah menerima pengaduan masyarakat, melakukan kajian terhadap pengaduan masyarakat, dan terakhir adalah melakukan advokasi kebijakan. Dan kalau memang nanti data-data dan lain-lain sudah kita dapatkan, tentu kita akan melakukan langkah ya seperti apa. Tapi untuk pertama saya mencoba untuk mempelajari semua dan akan menyuarakan dulu ke media ya. Jadi bagaimana KPAI bersikap atas kasus ini, itu yang pertama mungkin dalam waktu dekat. Dalam waktu menengah apalagi panjang, tentu ini butuh nafas yang cukup panjang, dan menurut kami ya nanti kita akan coba bikin langkah advokasinya seperti apa, sesuai tentu kewenangan yang diberikan undang-undang, karena di sini banyak anak-anak terdampak. Nah tentu kami kan fokusnya ke anak-anak ya. Nah karena fokus ke anak-anak, tentu ini kita akan coba kalau datanya kurang ya kita akan menambah kembali ya. Nah itu yang mungkin bisa kita akan lakukan. Ya kalau dari cerita tadi sih sebenarnya ada kasus yang mata ya, karena debu dikucek akhirnya justru merusak kornea. Nah apakah itu karena batu bara? Ya tentu memang pasti akan ada bantahan-bantahan ya. Tetapi bahwa faktanya kan ada kasus. Yang kedua gatal ya, ternyata gatal itu dirasakan orang dewasa termasuk anak-anak, apalagi anak-anak. Dan tadi sempat anak-anak jadi kurang tidur karena merasakan gatal-gatal pada tubuh. Saya rasa kalau anak kurang tidur tuh bahaya. Karena sebenarnya anak tuh punya jam tidur ya minimal tuh 8 jam dalam satu hari. Jadi kalau dia kurang itu sebenarnya bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang otaknya. Nah ini kan bahaya ya. Lalu tadi pernafasan untuk anak berkebutuhan khusus yang memang sensitif ya terhadap ini saluran nafasnya dia, tadi juga kan berpengaruh ya. Nah sejauh apakah ini karena dampak dan lain-lain, ya tentu KPAI memang nggak secara ilmiah nggak bisa buktikan itu, tapi kan kami bisa mendengarkan dan menyuarakan apa yang disampaikan oleh korban. Pada kesempatan hari ini, warga Marunda datang ke fraksi PD Perjuangan untuk melakukan tindak lanjut aksi penanganannya. Pertama adalah menyampaikan kepada Pemda DKI Jakarta lewat instansi terkait, misalnya lingkungan hidup, KBN dan sebagainya, untuk memperhatikan ini dan kemudian menstop sumber dari perusakan lingkungan yang dimaksud. Yang kedua adalah bagaimana fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta juga menindaklanjuti secara vertikal kepada fraksi PD Perjuangan di DPR RI, khususnya kepada Komisi 5. Kebetulan fraksi PD Perjuangan memiliki kadernya yang bertugas sebagai Ketua Komisi 5 DPR RI, sehingga pada minggu ini fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta akan menerbitkan surat yang akan kita sampaikan ke instansi Pemda maupun kepada fraksi PD Perjuangan DPR RI. Setelah itu kemudian nanti kita akan melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama warga Marunda. Intinya adalah fraksi PD Perjuangan akan coba konsisten dan setia untuk menangani masalah-masalah warga yang memang datang silih berganti kepada fraksi PD Perjuangan, dan itu akan menjadikan sebagai rujukan utama kami melakukan perumusan pembangunan daerah di DKI Jakarta.